Halo Visioner, perkenalkan nama saya Calvin selaku CEO dari Visiku. Hari ini kita akan bahas soal gaji. Nah, ternyata nggak cuma manusia aja yang come and go, gaji juga paling sering come and go-nya. Hari ini kita akan bahas tersebut dengan teman saya, Hidayat. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Halo. Kenapa? Ini gue baru juga gajian, cek mutasi udah habis lagi. Kenapa ya gaji kok cepet banget habis? Kira-kira ada nggak sih yang membuat kita gaji nggak langsung cepet habis? Emang biasa lu pakai buat apa aja? Kalau untuk gue pakai apa aja standar sih, paling kita buat transport, jajan, sama online shop. Ya sebenarnya mulai ngatur dari, coba biasa kalau per bulan itu di list nggak? Untuk kebutuhannya apa aja yang udah kasih keluar? Enggak sih, emang harus ya di list? Harus sih. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita ngeluarin kadang-kadang melihat murah nih, asal transfer aja, asal tahu dikumulatifin bahkan bisa lebih, bisa minus. Oke. Gitu. Dan pastiin ya sebelum beli-beli yang tersebut tanya dulu ini beneran kebutuhan atau cuma pengen doang gitu. Oke. Nah tergantung biasa lo emang belinya buat apa aja. Tapi kok di sini gue pernah deh ngerasain gitu kan. Kenapa sih masih banyak yang kita sadarin untuk pentingnya tabungan dari investasi? Emang tabungan sama investasi itu beda ya? Sama nggak sih? Beda sih. Jadi, Beda. kalau investasi kan itu ibaratnya aset di mana kita bisa buat memperkaya diri. Oke. Kalau tabungan ya just sekedar tabungan buat kebutuhan kita sehari-hari gitu. Jadi itu is two different thing. Nah kalau misalnya lu terlalu fokus di nabung, bisa bikin lu kaya nggak? Jawabannya sih kalau buat zaman sekarang enggak gitu. Kalau investasi iya bisa bikin lu kaya, tapi ya balik lagi apa yang lu investasiin enggak semuanya bisa bikin lu kaya gitu. Jadi lu harus pinter-pinter milih sih sebenarnya. Tapi kan seiring dengan banyak investasi banyak nih yang instrumen yang harus dipilih. Bagi gue yang pemula gini, betternya pilih apa dan alokasi dari gaji gue tuh harus berapa sih yang dialokasiin? Sebenarnya gini, kalau kita ngomong realitanya ya, kalau lu cuma ngarep 20 atau 30% dari gaji lu itu lu invest, itu to be honest secara angka akan sangat lama buat lu beneran bisa jadi ibaratnya kalau bahasa kerennya itu financial freedom. Itu realitanya, karena gak mungkin kekejar. Nah saran gua kalau buat yang kayak lu gini, gak ada salahnya lu beli tiap bulan satu buku investasi. Gitu, itu nggak ada salahnya. Kenapa? Karena pertama lu nggak tahu nih yang mana yang harus lu investasiin. Itu nggak bisa lu kayak cuma ngarep kayak gua bicara dulu ini yang bagus, ini yang bagus, ini yang bagus, terus lu dengan buta langsung ngikutin kata-kata gua doang. Minimal lu harus ada knowledge sendiri, lu do your own research lah gitu, lu baca sendiri, karena ujung-ujungnya style orang akan beda-beda. Mungkin buat di circumstance gua cara invest gua ini bagus, tapi apakah caranya akan sama dengan beda pasti gitu, karena kebutuhan kita kan masing-masing beda kan. Gitu. Kalau dibilang kebutuhan itu kan banyak sekali nih, kayak yang ngikutin habit gaya hidup, kayak FOMO, hangout, ngikutin tren, lifestyle. Gimana sih, kayak gue kan masih pengen banget nih ngikutin hal-hal yang FOMO saat ini, kayak lifestyle atau hangout bareng teman-teman, tapi di satu sisi gue harus invest dan nabung. Berapa persen sih yang harus kita alokasikan untuk lebih lanjutnya tanpa gue juga masih ngikutin FOMO atau gaya hidup yang sekarang? Ya ini balik lagi soal pengorbanan ya. Jadi maksudnya apalagi kalau yang kayak kita masih kerja ibaratnya, kita kan memang kesannya kita ini jadi karyawan much more stable. Tapi balik lagi zaman udah makin canggih, terus juga dari segi zaman tuh perkembangannya kayak gitu. Jadi itu lu harus consider gitu. Oke, mungkin sekarang lu kesannya aman nih, tapi nggak menutup kemungkinan pekerjaan lu akan sangat tidak relevan, let's say paling cepat tahun depan. Nah artinya apa? Artinya lu nggak bisa ngarepin terus-terusan dari gaji dong. Nah satu sisi ya berarti lu harus ngembangin skill baru, jadi buat nextnya di job lain lu bisa ngembangin, atau lu bisa dapat minimal lu punya pengalaman dan lu lihat
research-nya. Jadi ketika nanti sudah tidak relevan, lu bisa next ke move job yang lebih menghasilkan dan lebih ibaratnya lebih kepake gitu di zaman itu. Tapi kalau misalnya yang ada dikatakan utangnya lebih besar dari pendapatan dia, katakanlah utangnya 30% dan dia hobinya kasbon sebelum gajian. Nah nanti pas gajian otomatis dia harus menutupi untuk utangnya dong gitu. Ya. Nah kalau bagi yang punya hutang atau masih ada beberapa tanggungan seperti itu, bagaimana sih cara mengatur secara finansial sendiri? Masih bisa nggak kalau untuk bagi yang punya hutang untuk menabung lebih lanjut tuh untuk investasi? Ya ini ngomong kasarnya ya, kalau gue jadi dia, gue lunasin utang dulu sih, fokus itu dulu. Karena anggaplah lu invest, lu mau makan apa? Oh iya sih, Iya kan? Iya sih. Ya kecuali kalau dulu kerjanya mau makan nasi tempe tiap hari. Iya kan? Cuma kan itu not possible lah. Cuma kalau misalnya anggaplah gue jadi dia, utang dulu deh yang gue fokusin lunasin. Jadi kalau misalnya once kita mau invest, benar-benar harus diusahakan tidak punya hutang ya? Ya jangan, kalau bisa jangan ambil hutang yang tidak berarti lah. Nah, maksudnya hutangnya apa? Kalau hutang di HP ya balik lagi, emang lo butuh HP secepat itu? Kan kadang-kadang kita terlalu ngikutin zaman, ya belum tentu apa tuh HP yang canggih itu bener kepake di kita kan. Mostly paling apa sih beli HP mahal-mahal ujung-ujungnya cuma pakai buat WA gitu doang. Ya, tapi presentasi hutang yang sehat dan pendapatan itu tuh berapa persen sih? Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Ya kita misalnya gue nih gajian sekian tapi hutang gue ternyata lebih gede. Ada nggak sih? It's okay kita punya hutang atau kita punya kebutuhan. Tapi ada nggak sih secara persentasenya untuk kita punya hutang batas amannya kayak gitu? Kita ada bicara beberapa konteks ya. Jadi ujung-ujungnya selalu golden rule itu adalah 30%. 30% dari pendapatan kita. Jadi itu masih sehat ya? Cuma 30%-nya balik lagi. Kalau misalnya 30%-nya barang-barang ibaratnya quote-unquote gak gitu guna buat hidup kita, ya itu mendingan itu tidak sehat. Cuma kalau misalnya 30%-nya itu misalnya buat kayak KPR rumah atau apa, ya itu masih tergolong sehat. Kenapa? Karena itu kan kebutuhan primer dulu nih yang tercukupi gitu. Patokannya gitu, kalau lu mau pakai duit buat minjem, itu pastiin kebutuhannya benar-benar kebutuhan yang paling urgent dulu, bukan yang kayak lu mau beli HP, lu mau beli paylater gitu-gitu. Itu jadinya ya USG dulu capek-capek ngutang buat sesuatu yang nggak nambah value buat hidup lu. Gitu. Jadi investasikan kalau perlu hutang lebih ke ada value-nya dan lebih ke jangka panjang menguntungkan atau tidak seperti itu mungkin ya. Pastinya itu beneran kontribusi ke hidup lu beneran ada gitu. Jangan cuma kayak kita paylater beli mobil atau apa gitu kan. Yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya nggak terlalu signifikan ya kadang-kadang gitu. Cuma kesannya jadinya ada gengsi doang, tapi kan balik lagi gengsi kan nggak bisa kita makan. Ada cara nggak sih buat kayak gue nih habis gajian, sekiranya biar gaji gue nggak langsung habis atau sekiranya harus gue tempatin gitu nggak sih kalau misalnya biar finansial gue tuh aman kayak gitu? Kalau gue sih biasa gini, biasanya anggaplah gaji kita ditransfer 10 nih, ya kan? Nah di transfer 10, gue biasa langsung taruh 5 jutanya. Itu ditaruh di mana? Lo pisahin tabungan atau gimana? Misalnya kayak bank digital, ya kan? Itu langsung kita pisahin aja ke satu ya buat akun yang sub kita, satu lagi yang memang buat dipakai. Pastinya langsung setengah, langsung lu simpan aja. Gitu. Tapi selain kayak gitu ada cara lebih efektif nggak sih? Kayak lebih, gue mau nih duit gue buat jangka panjang lebih aman biar nggak gue dikit-dikit gue lihat, dikit-dikit gue ambil kayak gitu. Kalau itu sih sebenarnya ada cara kasar sama cara halus. Apa tuh? Nah jadi kalau cara kasar itu duitnya lu taruh di tempat yang emang susah lu liquid. Contohnya? Langsung lu tarik gitu. Oke. Kalau bank kan gampang, Yes. ya kan, godaan. Apalagi sekarang kayak udah makin banyak bank digital gitu. Iya. Tinggal QRIS langsung gampang kan kerjanya. Yes. Itu sebenarnya satu sisi double edged sword ya, karena satu sisi merasanya kayak ya udah deh, gue nggak perlu narik ke ATM, gue bisa langsung kasih duitnya ke lu. Satu sisi jadi kita menggampangkan. Gitu. Nah, cara kasarnya gimana? Cara kasarnya itu lu taruh duitnya di deposito atau di reksadana atau di
kayak di platform kayak Visiku gitu, kayak Visiku. security crowdfunding. Apa itu? Jadi itu platform di mana kita bisa beli saham, obligasi sama suku. Gitu. Nah, duitnya itu bisa lu pilih aja yang obligasi yang kurang dari 6 bulan. Jadi hitung-hitung kayak lu tuh deposito. Gitu. Cuma ingat ya, namanya investasi itu nggak ada yang 100% bilang aman. Itu cuma bahasa marketing doang bilang aman. Sebenarnya semuanya tuh ada resiko. Gitu. Jadi lu pastiin aja apa yang lu beli itu benar-benar sesuai profil resiko lu. Nah, misalnya kayak lu tadi gini nih, lu merasa job lu ini bisa ngasih lu 10 juta, let's say, ya, anggaplah pakai yang 5 itu. Nah, 5 juta kan udah nih buat tabung, buat duit bantal lu. Nah, masih ada sisa 5 juta lagi kan? Yes. Nah, 5 juta ini 1 jutanya lu alokasiin buat investasi. Nah, di 1 juta ini kan sebenarnya banyak tuh, bisa lu bagi-bagi. Saran gua kalau cuma 1 juta, pastiin lu bagi 2 gitu. Satu yang high risk, satu yang low risk lah. Yang high risk ini apa gimana sih? Yang high risk itu yang kayak security crowdfunding, kayak Visiku gini. Jadi sebenarnya quote-unquote kan ini kita investnya itu ke UMKM kan, atau usaha yang masih rintis. Nah, tapi satu sisi returnnya lebih gede gitu. That's why itu dibilangnya high risk. Kenapa? Karena bisa dibilang returnnya gede, tapi kemungkinan gagalnya juga gede gitu. Nah, kenapa butuh high risk? Karena kayak kita tahu sendiri, kayak kita kerja gini nih, nggak mungkin dong lu cuma ngarep dari bunga deposito atau reksadana yang ya nggak gitu seberapa lah. Kita butuh yang high risk sekiranya biar at least maksudnya pendapatan kita meningkat, tapi maksudnya kita juga ada perkembangan secara duitnya gitu. Jadi duit lu nggak cuma linear gitu-gitu aja. Jadi ada perkembangan ya untuk uang gitu ya. Iya, gitu. Tapi ini udah diawasin belum sih sama OJK? Ini sih udah diawasin. Berarti aman ya. Ya. Yang gimana sih Visiku? Ada nggak sih di sini platformnya? Platformnya nanti lu download aja namanya Visiku. Di App Store ada kan ya, di Play Store? Ada ya. Oh iya, ini Visiku. Oh iya, ini dia bisa beli obligasi, saham sama sukuk ya? Iya. Ini bisa minimal deposit berapa sih kalau di Visiku? 100.000 juga udah bisa. Udah bisa? Udah bisa. Makanya kalau misalnya tadi nih balik lagi ke yang 1 juta itu, ya lu kalau buat, nah pertanyaan gue gini, lu ini baru mulai investasi atau udah pernah sebelumnya? Karena sangat beda. Belum pernah sih sebenarnya. Jadi lagi nyari-nyari yang buat biar duitnya nggak habis nih kalau udah gajian. Gue pengen buat nanti ada uang tabungan gue di masa nanti gitu. Berarti Visiku aman ya untuk naruh di Visiku di crowdfunding? Ya, aman. Nah, jadi kalau misalnya saran gue, kalau kayak lu posisi gini baru mulai belajar investasi, gue selalu bilang mulainya dari kecil dulu aja. Gak usah langsung main, langsung 10 juta, langsung 100 juta, jangan. Mulai dari kecil-kecil dulu ya, sekedar biar tahu feel-nya. 100.000, terus dari 100.000 sampai 500.000 lah maksimal. Gitu. Jadi lu nya juga tahu dulu feel-nya, jadi aman. Lu nya makin lama makin tahu nih feel supaya buat apa, cara investasi gimana. Nah, sisa duitnya apa? Sisa duitnya lu taruh di tempat yang kayak deposito atau yang lain yang lebih aman gitu. Jadi kasar katanya kalau lu gagal nih, anggaplah kayak itu gagal bayar. Kalau obligasi kan pinjaman ya, jadi bisa kemungkinan terjadi gagal bayar, atau kayak saham usahanya bangkrut, at least lu ya nggak auto miskin gitu sih. Siap kalau itu. Berarti boleh deh nanti gajian bulan ini, bulan depan nanti gue alokasi dananya ke Visiku. Selain itu juga gue harus membuat pencatatan untuk pengeluaran gue kali ya, biar lebih terarah untuk pencatatan keuangan gue. Siap deh kalau gitu. Thank you ya untuk suggest-nya. Itu dari segmen soal gaji tadi. Pastiin gaji yang kita pakai itu yang dengan hard work kita itu, pastiin kita selesaiin dulu, penuhi dulu kebutuhan buat primer kita, habis itu baru secondary. Nah, sekian dari segmen ini. Thank you, like, comment, dan subscribe.